Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku harap kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk terus belajar. Kenalkan, aku Jihan Afifah dari program studi pendidikan agama Islam P2 semester 3. Buat yang belum kenal, salam kenal. Oke, jadi pada video kali ini aku diberi tugas sama dosen pengampu aku, yaitu Bapak Akmal, dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Nah, tugasnya ini suruh membuat video mereview materi yang sudah dipelajari. Kebetulan di kelas aku sudah ada 2 materi yang dipelajari. Terus aku sudah membuat ringkasan dari kedua materi tersebut. Terus sudah aku print juga. Jadi langsung aja kita review dari kedua materi yang akan dibahas. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas 2 materi yang sangat penting dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Materi ini benar-benar relevan buat kita yang sedang menempuh pendidikan, terutama di era sekarang yang penuh tantangan ini. 2 topik yang akan kita bahas adalah kewajiban belajar dan mengajar, serta landasan ideologi pendidikan. By the way, di atas sudah terlihat ada PowerPoint dari kedua materi tersebut. Buatan aku ya guys. Jadi langsung aja kalian bisa lihat dan dipahami. So, langsung aja kita mulai bahas dari kedua materi tersebut. Oke, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kewajiban belajar dan mengajar. Di sini aku ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian kewajiban belajar dalam Islam. Belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu adalah cahaya yang membimbing kita memahami perintah Allah dan membedakan mana yang benar dan yang salah. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Di sini Allah berfirman bahwa orang-orang berilmu akan diangkat derajatnya. Jadi menuntut ilmu bukan hanya untuk dunia, tapi juga sebagai ibadah yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ketika kita menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, ketika kita menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah, setiap langkah yang kita ambil, setiap huruf yang kita baca akan bernilai pahala di sisi Allah. Ilmu dalam Islam tidak hanya mencakup ilmu agama, tapi juga ilmu dunia yang bermanfaat. Islam mendorong umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, dan lain sebagainya selama ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. Sebagai pelajar, kita harus terus bersemangat dalam menuntut ilmu, karena setiap proses pembelajaran membawa kita lebih dekat kepada Allah. Belajar bukan hanya untuk mendapatkan gelar atau pekerjaan yang baik, tapi juga untuk memperbaiki diri, membangun masyarakat yang lebih baik, dan yang paling utama adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Oke, selanjutnya pengertian kewajiban mengajar dalam Islam. Setelah kita belajar, kita juga wajib mengajarkan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Mengajar bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tapi juga membentuk akhlak. Ilmu yang diajarkan akan menjadi amal jariah, yang pahalanya terus mengalir selama ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, hubungan belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar saling terkait. Kita diperintahkan untuk terus belajar dan menyebarkan ilmu yang kita miliki. Keduanya adalah ibadah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memberi manfaat bagi umat. Selanjutnya, materi kedua yang akan kita bahas yaitu tentang landasan ideologi pendidikan. Pengertian landasan ideologi pendidikan adalah
prinsip dasar yang membentuk sistem pendidikan. Dalam Islam, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Semua aspek pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Al-Quran dan hadis menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam. Misalnya dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah memerintahkan kita untuk membaca yang merupakan perintah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan terutama dalam bentuk membaca dan mencari ilmu sangat diutamakan dalam Islam. Hadis juga memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Next, tujuan pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam mencetak manusia yang seimbang baik secara intelektual, moral, maupun spiritual. Islam mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya untuk kecerdasan akademis, tetapi juga untuk membentuk manusia yang berakhlak dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang membuat pendidikan dalam Islam itu unik, yaitu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, pendidikan sebagai ibadah. Dalam Islam, pendidikan adalah bagian dari ibadah jika niatnya ikhlas. Belajar dan mengajar bisa menjadi amal jariah. Dan yang terakhir, tantangan pendidikan di era modern. Di era modern, pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan seperti globalisasi dan teknologi. Namun, pendidikan Islam harus tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis, sehingga tetap relevan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Jadi teman-teman, itulah review dari 2 materi penting yang kita pelajari di Tafsir Tarbawi. Dari sini kita bisa belajar bahwa kewajiban belajar dan mengajar bukan sekedar aktivitas sehari-hari, tapi merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Sedangkan landasan ideologi pendidikan memberikan gambaran pada kita bagaimana seharusnya pendidikan itu berjalan, yaitu tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak dan spiritualitas. Semoga review ini bisa membuka wawasan kita semua dan menambah semangat untuk terus belajar dan mengajarkan kebaikan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, serta subscribe buat teman-teman yang belum. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut, karena di sini aku juga masih belajar, jadi sama-sama kita belajar ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.